Halo teman-teman semua, kembali lagi di Outlook Market Harian kita teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan lanjut lagi pembahasan mengenai market XAU USD, GJ, S&P 500 dan juga Bitcoin teman-teman. Sesuai dengan yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa XAU USD ya itu masih berada pada range sideways teman-teman ya dengan adanya potensi penurunan, dan ini sudah kita sampaikan sebenarnya di bisa trading channel teman-teman, di mana di Bisa Trading Corner di sini saya sudah sampaikan teman-teman bahwa market berkemungkinan turun pada tanggal 16 Februari jam 6 teman-teman ya, jam 6 sore. Di sini panahnya itu ke bawah teman-teman. Seperti itu. Ya, dan alasan saya ya untuk memberitahu ini cukup jelas teman-teman bahwa XAU USD itu belum mampu menutup gap yang di sini ya, ditambah lagi juga US dollar itu diperdagangkan sideways dan cenderung bullish teman-teman di beberapa hari ke belakang, dan ini bisa menekan harga emas lebih dalam ya. Jadi dua alasan tersebut itu membuat kita mengambil opsi untuk sell teman-teman, dan ternyata on point ya, marketnya itu turun dari high yang di sini teman-teman ya, di sini ya, kita call-nya itu di sini dan marketnya turun sekitar hampir ya 1000 pips ya teman-teman, dan selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan informasinya. Dan untuk hari ini ya, kita akan melihat bahwa XAU USD ini besar kemungkinan masih bergerak di situ-situ aja guys ya, yang dimana area high tertinggi ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari kiri teman-teman ya, ini kan ada area high tertinggi ini belum ditembus teman-teman, yang artinya belum ada formasi dari swing high ya dan juga swing low market teman-teman ya, yang artinya bisa saja ya pergerakan di hari ini masih berada di bearish momentumnya. Kenapa? Ya bearish momentum di XAU sekarang lebih condong karena kalau kita lihat di dolar saat ini pun teman-teman ya, US dollar ini masih berada pada bullish daily time frame-nya. Kemarin dia close bullish walaupun sempat bearish ya, tetapi tidak memberikan kenaikan di XAU USD teman-teman. Dan hari ini pun ya di Asia Session marketnya itu masih diperdagangkan bullish, yang artinya kalau misalnya di XY-nya bullish teman-teman, ditambah lagi ya Fed interest rate decision-nya juga kuat teman-teman, maka besar kemungkinan ya pergerakan dari XAU USD ini masih berada pada intraday bearish momentumnya. Jadi kapan sih Bang ya kita harus buy ya? Kalau banyak yang tanya itu kapan kita harus buy. Pertanyaannya ya di sini saya jawab teman-teman, itu ada di dua area ini ya. Ya untuk area terdekat kita di 4500 atau di 4700 key level. Ya kalau sekarang saya masih belum mau buy guys. Kenapa? Karena belum ada breakout di atas dari swing high terbarunya. Ya kalau misalnya di sini sudah breakout baru mungkin ya saya berani untuk buy teman-teman. Kayak gitu. Ditambah lagi juga data-data di Amerika kan masih solid ya teman-teman. Di mana NFP positif teman-teman, dan juga inflasi walaupun turun tapi tidak memberikan market weight, yang artinya tidak memberikan kita pergerakan yang sangat impulsif. Market XAU-nya naik secara signifikan. Cukup jelas ya teman-teman bahwa semua yang kita sampaikan di hari Senin itu on point teman-teman, antisipasi mengenai sideway ya, antisipasi mengenai pergerakan untuk XAU yang cenderung turun, terus kita juga sampaikan di internal kita teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sini langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Di sini kita beritahu bahwa adanya kemungkinan penurunan dan market pun turun 1000 pips teman-teman, 1000 pips lebih. Dan kalau kita lihat S&P 500 pun gitu juga ya. S&P 500 masih sideways teman-teman ya, belum ada momentum untuk bullish, ditambah lagi juga ya penguatan di ekonomi Amerika serta hawkish pada Fed interest rate decision berikutnya ya. Jadi kalau misalnya investor ya, jadi di sini saya sudah siapkan teman-teman, kalau misalnya investor pricing in ya Fed cut-nya ini bakalan hawkish, maka ya XXX USD itu bakalan bearish teman-teman. XXX-nya ini apa? Ini bebas, bisa Euro USD, bisa GBP USD, bisa juga XAU USD. S&P 500 kena nggak Bang? S&P 500 juga kena. Jadi kalau misalnya ya Fed cut hawkish-nya ini bakalan pricing in, kita ke depannya bakalan lihat pergerakan dari XAU dan S&P cenderung turun teman-teman. Ditambah lagi juga dengan US dollar naik ya untuk retest area-area pentingnya menjadi 97.700 atau nanti lebih tinggi di 98 sebelum kita lihat momentum untuk sell-nya teman-teman. Dan saya selalu ingatkan bahwa
Market outlook ini saya update teman-teman ya, dan lebih cepatnya itu saya update di internal kita. Jadi semua pergerakan ke depannya, baik itu bullish ataupun bearish, perubahan bias ataupun ada berita terbaru mengenai sentimen market, itu semua saya update teman-teman. Jadi pastikan teman-teman masuk ke internal kita teman-teman ya, ke komunitas kita, itu linknya ada di deskripsi, seperti itu. Dan untuk GJ pun ya berhasil hit target profit kita sebenarnya teman-teman, ya kita call dari internal itu dari area 214 ini, dan ini turun sudah sampai ke 207. Ya kalau kita lihat pun ya secara monthly teman-teman ya, dan weekly aja deh ya, kalau kita lihat weekly-nya aja, ini kan ya pergerakan dari Jepang Yen itu kan sangat bullish ya guys ya. Dari kiri ke atas gini kan sangat bullish. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah fase yang dimana koreksi bakalan terjadi. Yang dimana fase koreksi ini bisa berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Ya kalau kita lihat dari kiri ya seperti ini juga. Besar kemungkinan kalau GJ turun at least dia bisa turun ke area 200 lagi teman-teman ke sini. Ya jadi kalau teman-teman mau buy GBP Jepang Yen, saran dari saya itu lebih baik teman-teman tunggu di area bawah sini aja. Karena juga kita dapat informasi bahwa data di UK ya atau di Inggris itu lemah teman-teman. Ditambah lagi juga rate hike cycle dari Bank of Japan itu bisa menekan harga dari GBP Jepang Yen. Ya yang artinya GBP ini masih ada potensi untuk penurunan teman-teman. Cukup jelas ya, itu adalah breakdown dari price action dan juga ya fundamental kenapa GJ ini ya cenderung turun teman-teman beberapa hari lalu dan beberapa minggu yang lalu. Kalau misalnya ya hal tersebut masih terjadi teman-teman, di mana hari ini kalau kita lihat ya, kalau hari ini kita lihat ya ada CPI dari GBP ini di bawah dari forecast atau ekspektasi atau bahkan lebih rendah lagi 2,8 atau 2,9 teman-teman. Ini akan memberikan momentum sell di GBP Jepang Yen semakin terbuka lebar teman-teman. Ya jadi untuk teman-teman yang mau trading di GJ, teman-teman bisa lihat beberapa area penting nanti ya di sini ya, terus nanti di break below sini ya. Atau nanti lebih tinggi dia retest ya liquidity area-nya itu di 212. Jadi kalau teman-teman mau cari sell momentum di GJ, teman-teman bisa cari sell momentumnya di sini. Ya, di sini ya atau nanti ketika harga naik lebih tinggi bahkan ya ketika breakout and retest bisa teman-teman manfaatkan. Jadi untuk GJ ini masih kita utamakan untuk sell momentum teman-teman. Yang agak sedikit tricky itu di XAU USD ya. Kalau kita lihat XAU USD saat ini ya, itu masih cenderung sideways teman-teman, dan saya sudah sampaikan kenapa sideways XAU USD ini bisa terbentuk, karena setelah rally dan koreksi panjang, harga dari emas itu bakalan di situ-situ aja teman-teman ya, menunggu data katalis ya baik itu sentimen ataupun perang dan juga data ekonomi Amerika. Tetapi untuk saat ini ya data geopolitik seperti perang itu kan sudah mulai memudar ya teman-teman ya, yang artinya teman-teman lihat di Bloomberg, Reuters juga sudah mulai pelan-pelan easing bahasanya tuh ya, menghilang teman-teman, dan market sudah mulai pricing in ke data Amerika. Kalau misalnya Fed cut ataupun interest rate decision nanti itu masih berada di hawkish dan para investor masih ya beranggapan the Fed tidak bakalan buru-buru melonggarkan kebijakan ekonomi Amerika, maka besar ya XAU USD ini masih berada pada bearish momentumnya teman-teman. Ya, ditambah lagi kalau teman-teman lihat ya yield per hari ini, sebentar ya, kalau teman-teman lihat yield per hari ini teman-teman, itu turun, tetapi penurunan yield di hari ini tidak bisa membawa harga emas naik lebih tinggi guys, ya. Walaupun dia turun di beberapa hari kemarin, harga emas itu malah cenderung turun teman-teman. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya yield-nya turun, ya, tapi harga emas nggak naik-naik teman-teman, maka teman-teman harus cari fokus yang lain, yaitu di US dollar. Ya, bisa saja ya saat market seperti ini investor lebih cenderung berfokus ke US dollar teman-teman, dan juga data ekonomi Amerika. Kalau misalnya US dollar ini masih menguat, maka ya kita bisa lihat beberapa momentum nanti siang teman-teman ya, menjelang sore hari ya, untuk sell opportunity di area key level terdekat di area 4.920 sampai nanti 4.950 teman-teman. Ini adalah area sell pertama yang cukup ideal ya. Kalau misalnya nanti harga naik lebih tinggi, teman-teman bisa cari the next area-nya itu ada di area 5.000 teman-teman. Ini adalah psychological key level, dan
teman-teman bisa cari momentum sell-nya itu di sini, ya target teman-teman bisa ke low yang di sini atau nanti teman-teman bisa target yang lebih rendah, seperti itu. Nah, ya, jadi ini adalah momentum di hari ini teman-teman, ya. Dan untuk teman-teman yang mau coba cari buy, ini saran dari saya guys, ya. Kalau kalian mau cari buy dalam kondisi market yang sideways seperti ini, pastikan kalian buy itu benar-benar di low market gitu loh, ya, di sini ataupun nanti di sininya, ya. Ketika nanti market turun, ya, contoh lah kayak di sini market turun ke bawah, nah kalian bisa cari scalping buy ya untuk retest beberapa area di bawah sini juga, ya. Kalau kalian mau lebih yakin, lebih pede lagi untuk holding position ya kalian bisa cek di sentimen ataupun di berita marketnya. Ya kalau kalian bingung, kalian pusing gimana cara menganalisa market, ya terus kalian bingung juga bagaimana cara membaca data fundamental, saran dari saya kalian masuk ke komunitas kita ya. Linknya ada di deskripsi. Karena ya penurunan 1000 pips kemarin itu sudah kita duga teman-teman ya dan kita sudah berikan semuanya di komunitas. Dan untuk kalian yang mau trading ya, hari ini kalian bisa lihat di 2 area key level penting ini teman-teman. Ya, ini satu nanti di sini di area 5.000 ya. Jadi untuk sell momentumnya ini lebih baik teman-teman dan saya juga tidak mau buy ketika marketnya ini sedang, sideways seperti ini dan dia tidak menyentuh area low-low seperti ini guys. Mau lihat contohnya? Ya kita bisa lihatin contohnya teman-teman ketika market sideways ya. Nah, ini kayak di sini aja deh ya, yang terdekat aja di sini, ya. Ketika marketnya cenderung sideways teman-teman ya, kalian itu fokusnya ke area low-low seperti ini guys. Nah, ya, kalian bisa cari di area low-nya, nanti kalian bisa dapetin ya momentum yang lebih baik gitu loh. Kalau kalian buy di tengah di sini, ini kan tengah harga ya, ini kan tengah harganya. Kalian buy di sini, dia naik bentar doang habis itu dibanting turun. Ya, lebih untung kalian ambil sell ketimbang kalian ambil buy sebenarnya. Kalau marketnya lagi sideways seperti ini. Kurang lebih ini kan pattern-nya sama setelah penurunan, ya kan, marketnya sideways gitu loh. Jadi kalau kalian mau coba buy, cobalah buy di area-area low teman-teman, kayak gitu. Ya, itu untuk XAU hari ini ya dan untuk S&P itu belum ada follow up teman-teman ya, marketnya masih sideways banget dan Bitcoin juga marketnya masih sideways banget ya. Jadi ini masih berada teman-teman ya, S&P ini masih berada pada sideways momentumnya dan Bitcoin ini ya intraday-nya itu masih bearish. Jadi kalau kalian untuk ngambil sell ya, ketika marketnya sedang naik nanti kalian bisa ambil di key level penting seperti 74.000 atau nanti di 78 bahkan di 80.000 teman-teman. Gitu. Jangan sell ketika marketnya sedang rendah seperti ini ya kecuali nanti kalian dapat konfirmasi breakout kayak gitu. Ya kalau kalian mau lebih aman kalian bisa targeting dua area ini. Karena market sudah masuk ke bearish momentum teman-teman. Kita sudah call dari 120.000 dan 116.000 untuk bearish ya cycle di Bitcoin. Jadi fokusnya ya ketika market naik ya sell on rally aja kayak gitu. Dan untuk GJ pun ya kita sudah sampaikan kalau misalnya nanti ya UK data di CPI itu di bawah dari bulan lalu dan di bawah dari forecast, di sini ya teman-teman bisa cari area entry sell lanjutan. Kenapa? Karena GBP-nya bakalan lemah dan Jepang Yen-nya masih berada pada penguatan setelah intervensi dan rate hike cycle-nya besar kemungkinan akan dilakukan oleh Jepang ya. Jadi kalian bisa cari entry sell ya itu di beberapa key level penting guys ya di sini ya atau nanti lebih tingginya itu di sini teman-teman ya. Break below ya atau breakout di bawah sini juga bisa kalian entry sell. Cuman kalau kalian mau cari retest yang lebih ideal, kalian bisa cari di atas sini dan juga di sini teman-teman. Ya, targetnya bisa lebih rendah nanti ke 200 atau ke 200.01 kayak gitu teman-teman. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi informasi dan bisa menjadi edukasi untuk kalian yang trading hari ini. Hati-hati ya, tetap gunakan money management, pastikan kalian masuk ke komunitas kita supaya kalian dapat update market terbaru dan juga sinyal trading. Dan yang terakhir ya, tetap gunakan money management serta konfirmasi saat trading. Ya, kalian adalah pemilik dari akun trading kalian mau MC atau profit itu kalian sendiri yang menentukan teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.